Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadini Najwa dari Prodi Pendidikan Kimia PK2A dengan NIM akhir 0023. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Ibu dosen Herlina. Untuk khususnya itu mata kuliah Kimia Dasar dan Kimia Analitik. Di video kali ini saya akan menjawab 5 soal yang telah saya pilih sendiri. Yang tadinya itu ada 8 soal yang saya akan jawab secara rinci agar lebih mudah dipahami. Yuk, langsung aja. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu tuliskan persamaan reaksi senyawa-senyawa berikut. Nah, yang A itu kita bahas persatu. Ini kan ada 4 ya opsinya itu. Jadi itu ada cuprinitrat natrium cyanida, ferriklorida ditambah amonium hidroksida berlebih, C, stanik klorida dan kalium hidroksida, yang terakhir sama ferrosulfat ditambah kalium cyanida berlebih. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Nah, untuk cuprinitrat itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah kenali dulu satu senyawanya itu. Kan itu ada 2 senyawa ya per opsinya. Nah, jadi yang A itu kan ada cuprinitrat. Itu rumusnya itu dari cupri. Cupri itu adalah terbagi 2. Maka dia itu memiliki ion positif 2 ya, Cu2+ ditambah NO3-. Kenapa NO3-? Karena netrat itu NO3-. Kalau nitrit itu baru NO2-. Jadi hati-hati, nggak boleh keliru. Nah, jadinya itu rumus senyawanya itu adalah CuNO32. Kenapa kok 2? Karena untuk menetralkan senyawa tersebut. Jadinya CuNO32 dari pembentukan Cu2+ ditambah 2NO3-. Lalu, yang kedua adalah natrium cyanida. Natrium cyanida ini dari Na+ dan Cn-. Jadinya itu NaCN. Pasti tahu kan kalau ini. Habis itu Cu2+ sama Cn- itu nantinya akan bereaksi tuh. Ya kan? Akan bereaksi, kemudian dia itu akan membentuk kompleks CuCN2. Nah, dia nantinya akan membentuk endapan putih CuCN ditambah Cn2. Nanti reaksi hasilnya itu menjadi CuNO32 ditambah 2Cn- sama dengan CuCN2. Jadi CuCN ditambah Cn2. Nah, Cn2 ini adalah gas cyanida. Ketika Anda dalam praktikum menggunakan gas cyanida ini, kita harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena zat ini tuh sangat berbahaya dan sangat korosif. Jika kita tidak berhati-hati, maka akan menyebabkan banyak hal negatif untuk kita, terutama pada bagian pernafasan, karena zat ini sangat beracun. Oke, lanjut nomor 2, yaitu ferriklorida dan amonium hidroksida. Nah, sama seperti tadi, kita bentuk dulu satu senyawa habis itu. Nah, kita lanjut. Ferriklorida ini dari ferri itu Fe3+. Kalau ferro itu Fe2+. Jadi nggak boleh keliru juga ya, kayak nitrit tadi. Nah, habis itu ditambah sama klorida. Jadinya FeCl3 kan. Lalu FeCl3 itu dari mana? Dari Fe3+ tambah 3Cl-. Kenapa ada 3Cl-? Karena dia akan membutuhkan 3 untuk menetralisasi senyawa ini. Lalu selanjutnya untuk amonium hidroksida. Amonium itu adalah NH3 ya, sesuai ini dalam ini kertas ini udah saya tulis, ini dibaca dulu juga ya. Habis itu nanti kan NH3 sama OH2 itu nantinya jadi NH4OH. Nah, Fe3+ ini nantinya akan bereaksi dengan OH-. Proses ini nantinya akan terjadi reaksi netralisasi dan presipitasi. Apa itu? Netralisasi itu adalah reaksi asam dan basa yang bereaksi ya, membentuk garam gitu. Kalau presipitasi itu akan membentuk endapan. Apakah di sini akan membentuk endapan? Iya, betul. Di sini nantinya akan membentuk endapan FeOH3. Nah, yang berwarna apa coba? Merah coklat. Nah, intinya ini nanti akan mendapatkan rumus senyawa Fe3+ ditambah 3OH- itu menjadi FeOH3 padatan ya. Nah, kemudian itu
Lalu ketika senyawa 2 ini akan direaksikan, itu jadinya itu FeCl3 Aki ditambah 3 NH4OH itu menjadi FeOH3 ditambah 3 NH4Cl. Habis itu, nah, ketika amonium itu berlebih, dia itu tidak akan melarutkan endapan FeOH3 tadi. Karena apa? Karena FeOH3 tadi itu adalah amfoter sebagian, bukan sempurna. Jadi dia tidak larut dan endapannya itu akan tetap terbentuk. Lanjut, yang ketiga adalah stanik klorida dan kalium hidroksida. Stani itu dari timah 2 ya. Iya nggak sih? Iya benar. Timah 2, jadi SN2+ sama klorida itu Cl kan. Pasti kalian udah pada tahu. Selanjutnya itu nanti akan membentuk senyawa SnCl2. Yang itu akan membentuk senyawa dari pembentukan SN2+ ditambah 2Cl-. Seperti tadi, kenapa ada duanya? Karena itu akan menetralisasikan agar setara dengan senyawanya. Kemudian untuk kalium hidroksida sendiri itu dari ion K+ dan OH-. Lalu dia akan membentuk senyawa KOH dari pembentukan K+ ditambah OH-. Nah, ketika dua senyawa ini bereaksi, maka akan membentuk endapan. Nah, dari reaksinya dapat kita lihat ya, SnCl2 ini ditambah 2 KOH ini sama dengan SnOH2 ditambah 2 KCl. Bentar. Nah, pertanyaannya nih, ada KOH berlebih, misal KOH-nya berlebih, SnOH2 ini dapat larut, nggak kayak tadi. Kayak kalau FeOH3 tadi kan nggak bisa larut ya, karena apa? Karena dia itu amfoter sebagian, sedangkan SnOH2 ini adalah amfoter sempurna, maka dia dapat larut kembali dan akan membentuk ion kompleks. Nah, jadi senyawanya pun dapat berubah kalau begitu. SnOH2 ditambah 2 OH- kita sama dengan menjadi membentuk kompleks ya, SnOH4 2-. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah ferrosulfat. Bentar, kita lanjut slide selanjutnya. Ferrosulfat ditambah kalium sianida. Nah, ferrosulfat dan kalium sianida ini kita kenali dulu nih senyawanya satu persatu ya. Kayak tadi dari A sampai C. Nah, ferro itu adalah Fe2+. Jadi tadi itu ada ferri, sekarang ada ferro. Nah, di situ Fe2+ ditambah SO4 2- sulfat kan. Nah, jadi tuh FeSO4 dari pembentukan Fe2+ ditambah SO4 2-. Kalau kalium sianidanya tahu kan K+ sama Cn-. KCN itu dari K+ ditambah Cn-. Nah, Fe2+ ditambah 2Cn- itu nantinya akan membentuk FeCN2. Nah, itu akan membentuk itu ya, endapan. Nah, ketika Cn itu berlebih, maka Fe2+ itu akan membentuk kompleks. Nah, reaksinya itu akan beda lagi, guys. Di sini akan memakai 6Cn-. Nah, FeCN- ini nantinya akan menetralkan K. Nah, K4 FeCN6- itu adalah kompleks ferrosianida yang larut. Yang larut itu adalah K4 FeCN6. Nah, K2SO4, SO4 2- dan KT. Jadi reaksinya itu nantinya akan menjadi FeSO4 ditambah 6 KCN itu menjadi K4 FeCN6 ditambah K2SO4. Oke, kita next ya. Baik, kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 itu saya bacakan dulu soalnya. Seorang laboran menemukan larutan bening tanpa label saat membersihkan lemari bahan kimia laboratorium. Menurut laboran tersebut, botol tersebut berisi campuran kation golongan 1 dan 2. Nah, yang aneh, apa langkah awal yang harus dilakukan laboran untuk memastikan bahwa di dalam larutan tersebut ada campuran kation golongan 1 dan 2? Nah, ketika diuji itu, di sini ada pernyataan-pernyataan ya, ini tuh harus perhatikan. Ketika larutan diuji dan memperoleh hasil sebagai berikut, itu ketika ditambahkan HCl encer akan terbentuk endapan putih. Lalu yang kedua, endapan disaring dan dicuci. Filtrat kemudian diuji dengan H2S dalam suasana asam, kemudian terbentuk endapan hitam. Lalu yang ketiga, endapan putih hasil HCl itu diuji lebih lanjut. Terus yang keempat, sebagian larutan dalam air panas itu larutan yang diuji dengan K2CR4 akan terbentuk endapan kuning cerah. Jadi kayak apa
ion apa gitu, kation apa gitu yang diuji dengan K2CR4 itu kalau diuji sama ini itu hasilnya kuning cerah. Kalau misal emang hasilnya kuning cerah berarti emang betul itu. Berarti untuk ini itu untuk mengkonfirmasi ya. Lalu lanjut, sisa endapan ditambah NH3 encer itu akan terbentuk endapan hitam. Lalu yang terakhir adalah endapan hitam dari langkah 2 diuji dengan larutan NH4OH dan garam amonium. Sebagian larut dan membentuk larutan berwarna hijau kebiruan. Simpulkan kation apa saja yang terdapat dalam larutan serta reaksi identifikasi yang telah digunakan. Oke, kita lanjut slide-nya. Baik, yang nomor pertama, tadi kan disuruh apa yang harus dilakukan laboran. Nah, jadi itu kita dalam sampel tersebut, dalam larutan tersebut tuh kita nanti bisa ya menggunakan, kan tadi katanya kation golongan 1 dan 2. Sedangkan untuk mengecek tersebut itu kita bisa pakai HCl untuk menentukan adanya, untuk memastikan adanya kation golongan 1. Lalu untuk menentukan kation golongan 2 itu menggunakan H2S, betul, asam sulfida. Nah, pertama nih kita pakai untuk menentukan golongan 1 ya, kita fokus dulu pakai golongan yang pertama. Dan jangan lupa baca lagi pernyataan-pernyataan itu apakah sesuai dengan ini. Jadi kayak dikaitkan gitu ya. Nah, yang pertama, ketika ditambah HCl, dia itu membentuk endapan putih. Nah, kalau membentuk endapan putih, berarti di situ tuh ada kation golongan 1 antara BBCl, AgCl, apa Hg2Cl, ya kan? Habis itu endapannya itu nanti disaring ya. Terus habis itu diuji dengan air panas. Nah, kita bisa cek tuh larut apa enggak, karena untuk AgCl dan Hg2Cl itu mereka tidak larut, sedangkan untuk BBCl itu mereka larut. Nah, ternyata dalam pernyataan itu ketika diuji dengan air panas mereka larut, berarti ada PbCl. Berarti kan yang ada PbCl kan. Nah, satu habis itu kita cek nih emang beneran ada Pb apa enggak. Nah, ketika seharusnya dalam teori ketika Pb dicek dengan K2CrO4 itu dia akan menjadi kuning cerah. Dan yap, betul, ketika diuji dengan K2CrO4 itu adalah kuning cerah, berarti benar kalau si kation tersebut itu yang dimaksud adalah Pb. Nah, ketika ditambah K2CrO4 ini ya menimbulkan reaksi Pb2+ sama CrO4-. Jadinya PbCrO4. Lalu sisa endapan putih tadi dicoba lagi ditambah NH3 encer. Nah, saya itu menjadi ada endapan hitam. Berarti betul dong kalau itu tuh ada Hg2+, karena ketika ditambah NH3 2+ itu nantinya itu membentuk Hg2+, karena Hg2+ itu ketika ditambah NH3 encer itu pasti hasilnya hitam. Jadi yang dimaksud itu pasti itu ya. Nah, jadi itu yang di golongan 1 itu ada Hg2+ sama tadi apa? Pb ya, Pb+. Nah, lanjut yang terakhir itu. Yang terakhir itu kan bisa kita coba dengan H2S, kation golongan 2. Tadi kan golongan 1 kan udah dicoba kan, dan ternyata emang ada 2. Nah, kalau di H2S nih ada berapa coba ya? Kita cek lagi. Nah, ternyata itu ketika dicek dengan H2S itu kan membentuk endapan hitam. Jadi dalam suasana asam ya. Jadi di dalam tersebut itu pasti ada golongan 2-nya. Tinggal nih, ini ada PbS, CuS, apa HgS ya kira-kira. Untuk kalian apa? Nah, habis itu kan kita diujikan dan nah, tadi kan apa kation golongan 2 ya, H2S ya. Nah, itu tuh jadinya itu ada PbS, CuS, sama HgS. Nah, habis itu kita uji dia dengan NH4OH dan garam amonium. Ketika dia itu membentuk larutan hijau kebiruan gitu, nantinya itu berarti adalah ciri HCU2+. Jadi misal hasilnya itu jadi biru kehijauan, jadi itu pasti apa? Cu2+. Nah, nanti reaksinya itu akan menjadi CuS ditambah 4NH3 akan membentuk kompleks CuNH3 4 2+ ditambah S2-. Jadi kation yang ada itu ada 3 ya, Pb2+, Hg2+, sama Cu2+. Dari kalau Pb2+ itu dari larutan air panas tadi, sama ngeceknya itu BPCrO4. Kalau Hg2+ itu dari NH3 endapan hitam. Lalu kalau Cu2 itu ketika dicek dengan NH3. Oke, kita lanjut nomor 3.
Baik, selanjutnya untuk nomor 6, kita baca dulu ya soalnya. Larutan penyangga dibuat untuk mencampurkan 120 ml larutan asam formiat 0,1 m dengan 75 ml larutan kalsium formiat 0,1 m. Kemudian yang ditanyakan itu ada 3. Apakah campuran tersebut dapat membentuk larutan penyangga? Terus, jika iya, berapa pH larutan yang terbentuk? Terus, jika tidak, apa alasannya? Terus yang ketiga, selanjutnya ke dalam larutan itu ditambahkan 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 m. Kemudian, disuruh menghitung pH larutan tersebut setelah penambahan KOH. Nah, di sini diketahui juga Ka-nya itu 2 kali 10 pangkat 5. Jadi dalam soal ini nanti kita akan belajar bagaimana tentang soal larutan penyangga dan bagaimana perubahan pH saat ditambahkan basa kuat. Nah, jadi pertama itu campurkan 120 ml larutan asam formiat 0,1 m dengan 75 ml larutan kalsium formiat 0,1 m. Nah, asam formiat itu adalah asam lemah, sedangkan kalsium formiat itu adalah garam dari basa kuat dan asam lemah sehingga mengandung ion HCOO- yang berfungsi sebagai basa konjugasi. Oke. Lanjut nomor pertama, bentar. Aku ganti slide dulu ya. Ganti slide dulu. Ini gimana sih cara gantinya? Sebentar. Oke, jadi diketahui nih, ada beberapa kan yang bisa kita ketahui. Nah, yang diketahui itu yang pertama ada volume asam formiat HCOOH. Nah, itu adalah 120 ml atau 0,120 liter. Terus tuh kalau diubah menjadi liter ya. Terus untuk konsentrasi HCOOH-nya itu sama dengan 0,1 m. Nah, volume kalsium formiatnya itu adalah CaHCOO2 itu sama dengan 75 ml atau 0,075 liter. Nah, habis itu untuk konsentrasi CaHCOO2 itu sama dengan 0,1 m. Nah, habis itu ditambahin nih 1 ml CaOH2 kalsium formiatnya itu sama dengan, jadi konsentrasinya itu jadi 0,1 m ya molitasnya. Terus Ka-nya itu asam formiat. Untuk asam formiat ini adalah 2 kali 10 pangkat 5. Mohon maaf di sini tulisannya salah. Harusnya aku nulisnya 2 kali 10 pangkat 5, tapi di sini malah saya tulis 2,1 kali 10 pangkat 4. Jadi ini salah ya pas di sininya. Nah, kita jawab ya untuk yang A. Nah, larutan penyangga itu syaratnya itu adalah asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Jadi misal asam lemah dengan basa lemah itu nggak boleh, atau sama-sama kuat itu nggak boleh ya, sama-sama lemah itu nggak boleh. Pokoknya itu ada basa lemah dan ada asam konjugasinya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Herlina, asam konjugasi itu adalah basa yang ketambahan 1H+. Sedangkan kalau basa konjugasi itu adalah asam yang kehilangan 1H+. Nah, kalau di soal ini adalah asam formiat HCOH, dia itu asam lemah. Sedangkan untuk kalsium formiatnya itu adalah CaHCOO2, garam dari asam formiat. Jadi dia itu adalah basa konjugasinya, yaitu HCOO-, karena dia ada kehilangan 1H+, itu kan hanya jadi hilang. Nah, oke, lanjut ke yang sekarang yang nomor 2. Nah, kita disuruh cari pH-nya ya, misal ada pH-nya. Nah, harusnya tuh ada. Terus kita cari dong. Nah, rumus pH sendiri itu seperti pada yang telah saya tuliskan ya. Itu adalah pH sama dengan pKa ditambah log, terus basa konjugasi dibagi konsentrasi asam lemah. Nah, itu tuh kita untuk mencari konsentrasi dari basa konjugasi dan asam lemahnya sendiri itu kita harus mencari molnya dari masing-masingnya juga. Nah, bisa tuh cari kan. Kita kan udah ada volume, udah ada molitasnya juga. Jadi dikali aja dari HCOH itu 0,1 dikali 0,120 liter itu sama dengan 0,012 mol. Terus habis itu mol HCOO- dari CaHCOO2 itu sama dengan 0,2 m dikali 0,075 liter sama dengan 0,015 mol. Nah, udah tuh. Untuk mencari konsentrasi pun kita harus mengetahui total volumenya. Nah, di awal kan sudah diketahui kan bahwa
Yang pertama itu adalah 120 ml sama 75 ml. Nah, itu ditambah aja jadinya 195 ml. Karena dari awal kita juga menggunakan liter, maka kita di sini juga menggunakan liter. Jadi diubah juga ya, sama dengan 0,195 liter. Nah, habis itu dimasukkan tuh ke konsentrasinya. Habis dimasukkan ke konsentrasinya, itu kan berarti tadi udah diketahui mol dibagi sama volume total. Nah, itu sesuaikan aja molnya, mol basa konjugasi sama asam konjugasi. Jangan sampai ketukar. Habis itu diketahui kan, dimasukkan ke hitungan. Yang pertama itu ada 0,0615 m, terus yang kedua itu ada 0,769 m. Nah, karena kita ingin mencari pH, jadi kita udah ketemu nih. Kan harus mencari pKa, kita harus juga mencari basa konjugasi dan asam lemah. Sekarang kita cari pKa-nya dulu. pKa-nya itu adalah main log dikali Ka. Tadi kan udah ketahui kan konsentrasinya itu berapa? Ka maksudnya, nggak konsentrasi. Nah, itu diketahui 2 kali 10 4 5. Nah, masukin aja itu. Jadi, min log dikali 2 kali 10 4 5 itu sama dengan 4,7. Nah, habis itu pH-nya jadi ditambah aja 4,7 ditambah log. Terus tadi itu dimasukin tuh yang konsentrasi dicari 0,0769 dibagi 0,06115 itu hasilnya itu kan sama dengan log 1,25. Nah, log 1,25 itu dihitung pakai kalkulator tuh bisa ya. Kalau nggak pakai kalkulator, pakai Desmos itu lebih efisien dan lebih akurat menurut aku ya. Bisa pakai itu juga. Nah, itu sama dengan 0,097. Nah, itu ditambah 4,7 jadi sama dengan 4,8. Oke. Jadi, pH-nya itu menjadi 4,8. Jadi ada ya. Nah, karena jumlah basa konjugasi itu tadi lebih kecil, maksudnya itu basa konjugasinya itu lebih kecil dari asam lemah nih. Nah, dia itu jadinya itu pH akan sedikit lebih kecil dari pKa. Makanya itu dia itu nanti pH-nya itu enggak lebih dari 4,7. Ini kan pKa-nya kan 4,7 ya. Karena basa konjugasinya itu lebih kecil, maka dia itu akan sedikit lebih kecil dari pKa, jadinya 4,8 gitu. Nah, lanjut. Nomor berapa ini? Nomor yang C maksudnya. Yang C, bentar. Kita lanjut dulu. Penambahan hidroksida ya. Yang ketiga itu adalah ditambahkan 1 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 m ya. Perlu diingat, CaOH2 itu menghasilkan 2 ion OH- per molekul, sehingga mol OH- itu sama dengan 0,1 m dikali 0,001 liter dikali 2, jadinya itu 0,002 mol. Nah, ion OH- ini akan bereaksi dengan asam formiat. Nah, jadi itu akan menghasilkan reaksi HCOOH ditambah OH- sama dengan HCOO- ditambah H2O. Nah, habis itu hitung tuh. Sehingga kan mol HCOOH itu berkurang sebesar 0,0002 mol, nolnya 3 aja ya. Sama mol HCOO- itu bertambah sebesar 0,002 mol. Nah, hitung tuh mol setelah reaksinya. Kita harus hitung kalau ini mah. Nah, mol HCOH tersisa itu jadi jadi dari mol awal dikurangi mol OH- ya. Nah, udah tuh 0,012 dikurangi 0,0002 sama dengan 0,0118. Terus yang kedua juga hitung kayak gitu, hasilnya jadinya 0,0152 mol. Nah, habis itu di total tuh ditotalkan volume barunya itu tadi kan 195 ml ditambah 1 ml itu sama dengan 196 ml. Sedangkan untuk diubah ke liter itu kan berarti kan dibagi 1000, jadinya 0,196 liter. Nah, habis itu selanjutnya di HCOOH itu kan dicari kayak tadi gitu loh, kayak kita cari konsentrasinya dulu untuk memasukkan ke rumus pH. Nah, dimasukkan, ya pedes sih lama-lama menghadap kamera itu sebenarnya nggak baik ya, jangan lama-lama main HP. Nah, masuk ke topik lagi. HCOOH itu kan dibagikan sesuai tadi yang dihitung
mol dibagi sama volume totalnya. Volume totalnya kan tadi 0,196 sama itunya jangan sampai ketukar juga. Nah, hasilnya tuh udah ada 0,0602 M sama 0,776. Habis itu masukin lagi 4,7 ditambah log 1,29. Nah, jadi hasilnya sebenarnya nggak beda jauh ya sama yang tadi. Kalau tadi kan 4,8, kalau ini 4,81. Tapi tetap aja ada bedanya. Nah, jadi nggak beda banget ya sama yang awal, soalnya kan menambahnya juga nggak begitu banyak. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari jawaban yang itu tadi jawabannya iya karena dia itu memenuhi syarat juga ya, syarat larutan penyangga. Terus kalau sebelum penambah, kalau yang B sama C, yang C itu, yang B sama C ya bener ya, kan perubahan pH itu ya. Nah, sebelum penambahan CaOH2, pH larutan penyangga itu kan 4,8. Setelah ditambahkan, itu pH-nya sekitar 4,81. Kenaikan ini sebenarnya wajar karena kita menambahkan basa ke dalam larutan penyangga. Oke, lanjut. Oke, baik. Nomor selanjutnya yaitu nomor 7. Seperti biasa aku bacakan dulu ya soalnya. Ini soal nomor 4. Larutan AgNO3 sebanyak 100 ml dengan konsentrasi 0,2 M tepat bereaksi dengan larutan Na2CrO4 0,1 M sehingga membentuk endapan. Berapa gram massa endapan dapat dihasilkan dan berapa volume larutan Na2CrO4 jika kita diketahui AR, Ag itu 108, habis itu S-nya itu sama dengan S-nya itu sama dengan 32. Nah, Na-nya juga 23 ya, Cr-nya itu 52, terus KSP Ag2CrO4-nya itu juga 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, di sini tuh ada beberapa langkahnya ya, tapi kita pakai cara singkat aja agar tidak memperpanjang waktu kita. Jadi yang pertama itu kita menentukan dulu molnya AgNO3, kemudian kita tentukan mol Ag2CrO4 yang terbentuk itu. Lalu menghitung massa endapan Ag2CrO4 yang habis, terus itu menghitung massa endapan, lalu baru tuh kita dapat menghitung volumenya. Oke, ini tak ganti slide dulu ya. Jadi di soal ini itu larutan perak nitrat AgNO3 nitrat ya, ingat. Kalau nitrat kan tadi NO2 dan natrium kromat itu kita akan cari tahu bagaimana berapa massa endapan yang terbentuk dan berapa volume larutan yang dibutuhkan. Nah, oke, masuk ke cara yang pertama, yaitu menentukan mol AgNO3 itu dari 0,2 kali 0,1. Kenapa seperti itu? Karena volumenya itu adalah 0,2. Karena volumenya itu adalah 100 ml dan 0,2 itu dari M-nya ya. Jadi 0,02 mol. Habis itu lanjut tuh. Lalu menurut stoichiometri itu ada 2 mol Ag plus dari 1 mol Ag2CrO4. Nah, lalu itu akan membentuk mol Ag2CrO4. Nah, habis itu bagi tuh 0,02 dibagi 2 itu sama dengan 0,01 mol. Habis itu kita hitung massa endapannya Ag2CrO4. Massa endapannya itu bisa dicari dari mol ke mr ya. Molnya kan tadi udah ketemu 0,01 tuh. Terus buat mr-nya itu dicari dulu 332. Jadi sama dengan 3,32 gram. Lalu untuk mencari volume, kita kan udah punya nih konsentrasi Na2CrO4 itu 0,1 M. Nah, kita bisa cari tuh dari yang dibutuhkan itu kan 0,01 mol. Jadi volumenya itu 0,01 dibagi 0,1. Jadinya sama dengan 0,1 liter. Karena kita kan masih pakai liter ya, jadi itu satuannya liter. Habis itu jadi akhirnya itu kalau dijadikan mililiter itu sama dengan 100 mililiter. Oke. Karena 0,1 ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Nah, nomor 8 itu soalnya sebanyak 100 ml larutan besi 3 nitrat 0,5 M. Berarti FeNO3 ya.
Terus habis itu dicampur dengan 100 ml larutan kalium sulfida 1M, berarti K2S. Nah, jika suhu campuran 27 derajat Celcius dan tekanan uap air murni itu 1 atm, diketahui densitas larutan sebesar 0,8 gram per mol. Kb-nya itu 0,5, Kf-nya itu 1,8, Fe-nya itu 56, S-nya 32, O-nya itu 16, sama K-nya itu 39. Nah, kita tuh yang ditanyakan itu adalah tekanan uap campuran, titik didih campuran, sama titik beku campuran. Jadi, di soal ini itu nantinya akan membahas tentang pencampuran larutan FeNO33 dan K2S serta menghitung sifat koligatifnya. Nah, yang diketahui itu ada FeNO3-nya itu 100 ml dengan konsentrasi molaritasnya itu 0,5. Terus untuk K2S yang kalium sulfida itu ada 100 ml sama 1 M. Suhunya itu ada di 27 derajat. Berarti nantinya ada 300 Kelvin. Nah, tekanan uap air murninya itu adalah 1 atm. Densitas larutannya itu 0,8 gram per mol. Kb-nya itu 0,5 derajat Celcius per meter. Kf-nya juga 1,8 derajat Celcius per meter. Habis itu untuk ARFE itu sama dengan 56, S32, K39 sesuai yang ada di soal ya, bisa dilihat lagi soalnya. Nah, yang pertama itu caranya itu kita cari mol masing-masing zat dulu. Dari mol FeNO3 itu kan 0,5 kali 0,1 itu sama dengan 0,05 mol. Terus kita cari mol K2S-nya juga. Itu kan tadi molaritas kali volume ya, jadi volumenya itu nanti dimasukin juga 1 kali 0,1 jadinya 0,1 mol. Lalu langkah yang kedua, lanjutkan menentukan reaksi yang terjadi. Nah, reaksi yang terjadi itu dari FeNO33 itu ditambah K2S, itu jangan lupa disetarakan juga ya. Jadinya 2 FeNO33 ditambah K3K2S itu sama dengan 2 Fe 2S3. Nah, jadinya ditambah sama 6 KNO3. Nah, FeS3 itu kan endapan, dia akan mengendap. Nah, kita itu harus cek dulu mol reaksinya itu berapa. Nah, 2 mol FeNO3 itu membutuhkan 3 mol K2S. Nah, jadi perbandingannya itu ada 2:3 ya. Jadi 2 mol FeNO3 sama 3 mol K2S. Kemudian dikali tuh 0,05 dikali 3/2 karena tadi kan perbandingannya kan 3:2. Nah, ditemukan hasilnya itu 0,075. Lalu selanjutnya langkah yang ketiga yaitu hitung jumlah mol partikel dalam larutan. Ini sambil dilihat dulu PPT-nya juga. Nah, langkah yang ketiga itu hitung jumlah mol partikel dalam larutan. Itu produk reaksinya itu jadi KNO3 sebanyak 0,05 dikali 3. Nah, sama dengan 0,15 mol. Udah dihitung kan? Nah, jadi sisa K2S-nya itu adalah 0,025. Jadi total mol partikelnya itu sama dengan 0,15 ditambah 0,15 ditambah berapa tadi? 0,025 ya yang barusan dihitung. Jadinya itu ada 0,175. Nah, selanjutnya itu langkah yang keempat yaitu hitung molalitasnya. Molal bukan molaritas. Hati-hati. Terus dihitungkan, jadinya itu cara hitungnya itu kita harus cari masanya dulu. Cari massa, cari MR kan. Kita kan emang butuh itu karena massa dibagi MR. Nah, masanya itu yaitu 200 ml dikali 0,8. Jadinya itu 160 gram. Habis itu massa FeNO3-nya itu dimasukin ya, MR-nya dimasukin, ketemunya itu 342 sesuai dari Fe-nya berapa, NO3-nya berapa, itu dikali dulu. Nah, dimasukin, ketemu kan. Terus kita cari juga tuh MR-nya K2S. Di situ kan K itu kan 2. K itu kan 39 karena kaliumnya itu ada 2, jadi 2 kali 39 ditambah 32 karena S-nya itu sama dengan 32. Nah, jadi hasilnya itu 110 gram per mol. Habis itu kita cari massa zat terlarut. Jadi total massa zat terlarutnya itu adalah 23,1. Benar kan ya? 23,1. Terus kita cari massa pelarut airnya. Massa pelarut airnya itu
dicari 160 gram dikurangi 23,1. 23,1 itu kan tadi dari total massa zat larut ya. Nah, itu jadinya itu sama dengan 13,69 gram. Kita ubah ke kilogram, jadinya 0,1369 kilogram. Maka molalitasnya itu tadi kan udah ketemu tuh 0,375. Nah, dibagi sama 0,1369. Jadinya itu sama dengan 2,74 mol per kilogram. Nah, baru nih yang langkah ini tuh baru kita masuk ke titik didih campuran, titik beku campuran, titik uap campuran. Nah, yang pertama ini kita hitung dulu ya tekanan uap campurannya. Nah, untuk tekanan uap campurannya sendiri itu dari delta P itu sama dengan P derajat kali molalitas dikali KB. Nah, ketemu tuh dimasukin, ketemu 0,137. Kemudian masuk ke P, tekanan uap. Nah, jadi 1 dikurangi 0,137. Karena tadi kan ketemu tuh deltanya berapa. Nah, habis itu sama dengannya itu udah ketemu juga dihitung itu sama dengan 0,863 atm. Jadi tekanan uap campurannya itu sama dengan 0,863 atm. Lalu yang kedua itu ada titik didih campuran, itu yaitu delta TB sama dengan KB kali M. Dimasukin, nah hasilnya itu sama dengan 1,37 Celcius, derajat Celcius. Nah, TB itu kan untuk TB0 kan 100 ya, jadi 100 dikurangi 1,7 itu ditambah itu sama dengan 101,37 derajat Celcius. Jadi titik didih campurannya itu sama dengan 101,37 derajat Celcius. Lanjut yang C itu titik beku campuran. Nah, delta TF itu sama dengan KF kali M. KF-nya kan tadi udah ketemu ya. Nah, masukin aja itu tadi yang udah diketahui. Nah, hasilnya itu jadinya 4,932 derajat Celcius. Nah, jadi kesimpulannya dari ini tekanan uap campuran itu sama dengan 0,863 atm. Untuk titik didih campuran sendiri adalah 101,37 derajat Celcius. Untuk titik beku campuran itu hasilnya negatif 4,932 derajat Celcius. Untuk titik beku itu pasti negatif karena kan beku ya. Jadi itu kalau mau membeku kan nggak mungkin di atas 0 derajat Celcius. Oke, udah selesai. Baik, jadi kita sudah selesai membahas 5 soal. Saya sendiri ini memilih nomor 1, nomor 2, nomor 6, 7, dan 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terus dari beberapa soal yang tadi saya bahas itu jadi banyak ya, dari penentuan merumuskan senyawa, menentukan kation, mengidentifikasi kation, terus abis itu ada ini ya barusan ya menghitung pH, perubahan pH, terus yang terakhir ini tadi itu menentukan sifat koligatif. Oke, jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk Belina mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.